Kita kembali lagi di Generasi Mecin. Indonesia menghadapi revolusi industri 4.0 dengan ekonomi digital. Kalau sebenarnya Indonesia masuk dalam ekonomi digital, mungkin kita lebih punya karakter ya. Ekonomi digital dengan azas kekeluargaan. Karena sampai sekarang meskipun pembayaran sudah digital, tapi tiap nongkrong masih ada fitur pay later ya, alias pakai duit lu dulu ntar gue ganti. Ya kan? Itu fitur yang tidak pernah hilang. Dan juga azas kekeluargaan ekonomi digital adalah yang paling membingungkan. Di sini ada yang pernah pakai uang elektronik terus kurang minjem mobil belakang nggak? Itulah yang disebut ekonomi digital versi Indonesia ya, dengan azas kekeluargaan. Nah ini saya mau tanya sekarang, apakah memang Indonesia sudah siap dengan pernyataan revolusi industri 4.0 menghadapi ekonomi digital? Langsung ke praktisinya nih, Pak Tony. Sudah siap belum sih Indonesia dengan fakta-fakta yang tadi saya sebutkan? Siap, hanya saja mungkin yang harus dirubah itu paradigmanya. Jadi kita hanya jangan sampai dalam level konsumen. Jadi kayak Gojek hari ini oke, tapi kita hanya shifting behavior. Jadi kita hanya perpindahan yang dimana kita biasanya manggil Gojeknya secara offline, sekarang online. Yang harus teman-teman Unkris ini fokuskan adalah bagaimana kita lahirkan inovasi. Inovasi yang memang produknya itu bukan produk ya gitu aja gitu loh. Tapi kita perlu ada sentuhan inovasinya. Setelah itu kita implementasi dengan teknologi, insya Allah itu akan menjadi bisnis yang sangat luar biasa. Jadi kita harus, karena market kita ini 240 juta penduduk. Indonesia ya? Indonesia ini. Kenapa China bisa maju? Karena dia punya penduduk yang sangat besar. Sama halnya dengan Indonesia. Karena kita punya captive market yang sangat besar. Apalagi terlebih lagi teman-teman Unkris ini setelah ini bisa jadi pengusaha, bisa lahirkan sebuah bisnis yang memang punya niche market yang memang spesifik, itu akan lebih fenomenal. Jadi kita bukan bertanding dengan orang-orang yang punya pemikiran yang standar, tapi kita lahir dengan terobosan, lahir dengan inovasi. Jadi kalau secara siap, mudah-mudahan siap. Kita ini jangan sampai transaksi yang begitu besar ini kita begini-begini aja, Mas. Oke. Kita hanya malah spendingnya terlalu besar, konsumtif. Dengan hadirnya Gojek kita lebih konsumtif, bukan memberikan value added kepada kita. Nah ini yang perlu kita pikirkan bersama, bagaimana langkah-langkah ke depan ini menguntungkan kita. Jadi falsafah Bung Karno ini bagaimana kita bisa berdiri di kaki sendiri. Jangan sampai e-commerce yang sudah sangat besar ini hanya memberikan ruang untuk kepada asing untuk masuk di Indonesia. Jadi mereka yang rebut market kita, bukan kita yang mendapat manfaat dari jumlah penduduk yang sangat besar ini. Oke, tapi soal infrastruktur juga kemarin sempat dibahas zaman-zaman Pilpres mungkin ya. Sebenarnya kesiapan kita kalau dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, Indonesia secara infrastruktur kecepatan internet pun masih tertinggal sebenarnya, Mas Tony. Ya, artinya bagaimana terobosan dari pemerintah hari ini sudah ada willingness untuk membangun infrastruktur, ada palaparing, ada rencana 4.000 tower yang memang akan membantu speed internet. Jadi itu lebih kepada infrastruktur. Terobosan dari pemerintah ini mungkin Pak Dewan ini bisa membantu kita. Itu sangat penting karena bagaimana kita bisa beraktualisasi dengan cepat kalau internet kita lambat. Ini yang penting. Bagaimana kita hadirkan. Nah, kampus ini udah free wifi belum? Ini ada Pak dosen dan pimpinan udah free wifi belum teman-teman? Ya kira-kira gitulah. Simpelnya begitu. Hanya saja mungkin nggak mudah kita langsung implementasi dengan cepat. Perlu waktu. Itu kami pahami. Hanya saja bagaimana mental yang tadi. Market yang begitu besar ini jangan sampai Cina aja yang garap ini market. Mas Arka, sebagai yang ada di dalam dan akan membuat regulasi nih sebenarnya, gimana persiapan pemerintahan yang baru nih dengan anggota dewannya menghadapi revolusi industri 4.0 yang dari kemarin memang sangat banyak diomongin zaman-zaman pemilu kemarin ya? Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, terutama 2019, sebenarnya kan juga sudah mulai membuka pikiran. Terutama salah satu contohnya dari Kementerian Keuangan pernah dikatakan bahwa mungkin ada perlu definisi ulang dari badan usaha tetap itu harusnya bentuknya bagaimana prinsipnya.
tidak hanya dalam bentuk fisik kantor saja, tetapi juga bisa dalam bentuk potensi yang dimiliki oleh perusahaan tersebut dan aktivitas ekonominya, agar nanti bisa mempermudah penarikan uang dari para pengusaha-pengusaha digital ekonomi ini tadi. Nah, tadi kan juga disebutkan juga oleh Mas Antoni bahwa memang salah satu bentuk usaha yang dilakukan pemerintah itu adalah menciptakan infrastruktur itu tadi. Benar, salah satunya adalah palaparing dan juga pembangunan tower, dan juga itu perlu dilakukannya secara terintegrasi, tidak hanya oleh pemerintah pusat, tapi juga sampai ke setiap aspek pemerintah di daerah, dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten dan kota. Karena melihat struktur di Indonesia, jalurnya adalah begitu, APBN dibagi kemudian nanti menjadi APBD sesuai dengan perencanaan anggarannya ke depan. Mungkin menurut saya juga harus ada pemerataan seluruh Indonesia untuk kesiapan era 4.0 ini tadi. Oke, nah soal pemerataan, kalau merujuk sama dapilnya Mas Arka di Kalimantan Utara, apakah sangat jomplang antara Jawa atau Jakarta lah khususnya dengan Kalimantan Utara di sana? Ya, itu pertanyaan yang menarik sekali memang, karena jelas sangat berbeda lah ya, berbeda antara apa yang ada di daerah dan apa yang ada di pusat. Pengalaman pribadi sempat mendampingi juga perkembangan di pemerintah daerah, bahwa sebenarnya itu Indonesia ini perlu melihat bagaimana cara pengaturan keuangannya itu tadi. Karena kadang kita berpikir, oh daerah seperti Jakarta ini, kalau misalnya dibilang siap untuk industri 4.0, ditambah lagi digital ekonomi, benar siap. Infrastrukturnya sudah ada semua, di mana-mana kita bisa mendapatkan Jawa ini ya, kita ngomongin Jawa. Jawa terutama. Tetapi ketika kita ke daerah, apakah sudah sampai situ? Terkadang untuk masalah jalanan pun, infrastruktur jalanan dan transportasi itu pun belum lengkap. Jadi yang mana yang lebih utama? Saya kira yang lebih utama adalah transportasi terlebih dahulu. Karena dengan begitu itu bisa mempermudah pembangunan infrastruktur yang lain. Siap. Abis ini saya juga mau bahas setiap ada revolusi itu pasti akan memakan korban. Sebenarnya dulu revolusi industri banyak memakan korban, hilangnya pekerjaan-pekerjaan meskipun munculnya pekerjaan-pekerjaan baru. Nah, kita masuk revolusi industri 4.0 lagi nih. Apakah akan memakan korban juga karena memang sudah dilihat kayak beberapa tenaga kerja sudah mulai digantikan oleh mesin dan komputer sebenarnya. Abis ini kita bakal bahas ya, Pak Tony dan juga Mas Arka. Untuk teman-teman dari mahasiswa, sebelum saya menutup segmen pertama, ada yang mau nanya nggak? Satu pertanyaan, boleh silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Priyatma. Saya dari Fakultas Teknik, jurusan Informatika, semester 5. Nah, saya ingin bertanya kepada Bapak sekalian, apa sih di era sekarang ini masalah dan tantangan dari ekonomi digital? Dari skala garis besarnya aja lah gitu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari praktisi dulu mungkin ya, dari Pak Tony. Tantangannya adalah kita ini kan cenderung takut dengan perubahan. Kira-kira gitu. Jadi bagaimana merubah persepsi dari kita-kita ini. Kalau kita nggak berubah ya kita mati. Hari ini dengan adanya yang tadi Mas Patra sampaikan, adanya robot, robotics dan lainnya ini menghilangkan 5 juta lapangan pekerjaan. Yang dimana lebih kurang 4,7 juta itu hilang dari segi administrasi. Kita nggak perlu administrasi lagi sekarang. Kita dengan adanya smartphone, dengan adanya komputer ini sudah memotong rantai dari seluruh pekerjaan teknis kita. Yang lebih kurang 500.000 pekerjaan akan hilang di konstruksi. Karena dengan digital ini akan sangat membantu banyak. Karena tidak perlu banyak lagi konstruksi ataupun yang lain. Manufacturing akan hilang 1,5 juta pekerjaan. Jadi kita ini dengan kalau tanpa adanya perubahan ini ya kita bisa mati. Misalkan hari ini kelontong misalnya, kalau dia tidak ada merubah persepsinya ya akan sia-sia. Hari ini banyak restoran itu hidup dari Gojek, Mas. Yeah. Tokonya sepi tapi bungkus terus itu barang. Okay. Jadi dengan adanya e-commerce, adanya digital ini akan sangat banyak membantu. Jadi kuncinya satu, kita harus berubah, kita harus adaptif dengan
tren dari teknologi ini. Oke. Mas Arga mungkin boleh tambahin? Mic-nya, silakan. Ya, saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Mas Antoni juga, bahwa kita harus bisa beradaptasi sebagai masyarakat Indonesia ini. Karena kalau misalnya merujuk kepada data Kominfo, dari 240 juta jiwa masyarakat Indonesia, yang tercapai yang bisa menggunakan internet, ada akses internet saat ini ada 170 juta. Jadi belum 100% teman-teman. Nah, itu memang perlu ada berbagai macam dari berbagai aspek untuk mendorong agar infrastruktur jaringan ini bisa berkembang di Indonesia. Tidak hanya dari pemerintah saja, tetapi juga perlu dari elemen masyarakat. Karena perlu ada kesepakatan yang terjadi antara pemerintah dengan masyarakat ketika ingin melakukan sebuah pembangunan. Ini perlu keikhlasan sebenarnya dari hati masing-masing aspek negara ini, supaya nanti pembangunan untuk jaringan itu bisa terciptakan dan bisa lengkap, dan akhirnya untuk adaptasi masyarakat ke depan terhadap era digital ini bisa lebih mudah nanti dan lebih cepat. Ya. Oke, sekali lagi masalah pemerataan dan tantangannya salah satunya tadi ya. Tapi kalau di sini semuanya udah pakai smartphone dengan kuota internet ya. Habis ini kita bakal balik lagi menghadapi tantangan ekonomi digital revolusi industri 4.0 tetap di Generasi Mecin.